Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini dalam mata kuliah Kepemanduan dan Kepemimpinan Perjalanan Wisata. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teknik penjemputan dan pengantaran tamu atau wisatawan, atau yang biasa juga disebut dengan transfer in dan transfer out handling techniques. Saya harap kalian sudah siap untuk belajar, jadi kita langsung saja ke materinya. Transfer in out handling techniques atau teknik penanganan penjemputan dan pengantaran tamu atau wisatawan. Pada topik ini ada dua tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan penanganan penjemputan tamu atau wisatawan. Terus yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan penanganan pengantaran tamu atau wisatawan. Oke, sebelum kita masuk ke teknik penanganan penjemputan dan pengantaran tamu atau wisatawan, kita review dulu seperti yang telah kita ketahui bahwa tour cycle program itu ada 3 bagian ya. Jadi tugas tour guide itu sebenarnya terdapat di 3 bagian ini. Yang pertama adalah pada saat transfer in atau penjemputan. Nah, penjemputan ini biasanya berlokasi di bandara atau juga di terminal atau juga di pelabuhan atau di stasiun kereta atau bahkan di tempat-tempat lain yang sudah ditetapkan sebagai meeting point. Terus yang kedua di bagian turnya sendiri. Turnya ini banyak ya, mulai dari city tour, rural tour, museum tour, coastal tour, dan banyak sekali jenis-jenis turnya, termasuk yang minat-minat khusus juga. Dan yang terakhir adalah transfer out atau pengantaran tamu eh, ke bandara atau ke terminal atau ke stasiun atau ke pelabuhan untuk mereka kembali lagi ke tempat asalnya mereka gitu. Nah, sekarang kita masuk nih, transfer in prosedur handling atau prosedur dalam penanganan penjemputan tamu gitu. Ada 6 prosedurnya. Yang pertama, find out tourist arrival information atau mencari tahu informasi perjalanan tamu. Terus yang kedua, welcoming tourist atau penjemput atau penyambutan tamu. Yang ketiga, greeting and introducing atau uh, salam dan memperkenalkan diri kepada tamu. Terus yang berikutnya adalah baggage handling atau penanganan bagasi. Selanjutnya explain about the city, penjelasan terkait kota yang baru saja didatangi oleh tamu. Terus yang selanjutnya adalah check-in hotel, penanganan check-in hotel pada saat tamu sudah sampai di hotel untuk menginap. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini adalah find out tourist arrival information atau mencari tahu informasi perjalanan dari si tamu atau wisatawan. Apa aja yang perlu kita cari tahu? Yang pertama itu adalah uh, information of flight information of flight-nya atau jika si tamu tersebut menggunakan uh, pesawat untuk perjalanan mereka dari daerah asal ke tempat wisata atau ke tempat kita gitu. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah kita harus tahu flight number-nya mereka berapa, estimated time of arrival-nya atau ETA-nya jam berapa mereka sampai di bandara tersebut, terus gate number-nya atau di terminal mana mereka sampai mereka nanti akan keluar gitu. Jadi itu semuanya wajib kita ketahui. Yang dimana uh, uh, informasi-informasi ini sangat penting untuk kita sehingga kita bisa tahu atau menyusun strategi jam berapa kita harus sampai atau sudah standby di bandara. Nah, jangan sampai si tamu sampai duluan dibandingkan kita di bandara itu merupakan
merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam eh, dalam pada saat bertugas sebagai tour guide gitu. Jangan sampai kejadian ini terjadi gitu. Nah, jadi sebelum si tamu itu nyampe di bandara, ya kita sudah harus standby setidaknya setengah jam atau 15 menit sebelum mereka sampai di bandara. Dan semua segala hal yang dibutuhkan nanti sudah kita persiapkan dengan matang, dengan baik, sehingga nanti tidak ada kendala-kendala yang terjadi gitu. Itu kalau misalnya mereka menggunakan penerbangan ya. Kalau misalnya mereka menggunakan kereta ataupun menggunakan jalur laut ataupun jalur darat lainnya ya, intinya kita harus mengetahui armada apa yang mereka pakai, nomor nomor kendaraannya atau nomor penerbangan ataupun nomor keretanya dan lain sebagainya. Terus harus mengetahui di pintu terminal mana mereka keluar, semuanya harus benar-benar diketahui. Nah, yang selanjutnya mengetahui lokasi terminal ya. Ini merupakan eh, apa ya ya sudah wajib lah ya seorang tour guide itu tahu di mana lokasi airport, di mana lokasi pelabuhan, di mana lokasi terminal dan di mana lokasi stasiun dan meeting point yang telah ditentukan. Tidak lucu jika seorang tour guide itu tidak mengetahui ataupun tidak menguasai area ataupun medan yang ada di lokasinya sendiri gitu. Jadi semuanya udah benar-benar diketahui di mana lokasinya sehingga pada saat tamu datang kita sudah langsung tahu oh mereka datangnya di terminal ini, mereka datangnya di stasiun ini dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah welcoming tourist atau penyambutan tamu. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama di sini adalah kita harus mempersiapkan eh, alat-alat yang kita butuhkan pada saat menyambut tamu gitu. Jadi apa aja itu? Yang pertama adalah signboard. Signboard ini adalah sebuah tanda lah ya kalau kita sedang menjemput tamu di bandara ya, seperti yang ada di slide ya di gambar. Jadi bisa jadi dari kertas yang dituliskan nama tamunya, bisa jadi dalam bentuk papan atau terserah lah. Yang penting informasi kita sedang menjemput tamu itu ada signboardnya. Terus yang berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah uniform. Kalau kita punya seragam, sebaiknya dipakai seragamnya dengan rapi dan agar indah dilihat. Kalau di Bali ada yang pernah lihat guide di Bali itu sudah ada ini ya identitasnya sendiri ya. Kalau tour guide itu biasanya memakai pakaian adat Bali. Kalau cowok yang ada di kepalanya itu loh. Terus yang pakai sarung gitu-gitu. Terus yang cewek biasanya pakai kebaya ya namanya itu. Jadi kalau misalnya ada uniform yang telah ditentukan ya sudah dipakai saja biar identitasnya kelihatan. Terus yang berikutnya adalah umbrella. Ini jika dibutuhkan ya, apalagi kalau misalnya tamunya itu adalah tamu-tamu VIP, umbrella ini perlu kalau misalnya dari terminal ke tempat bis kita agak jauh ya perlu untuk dikasih payung gitu. Ya siap-siap aja sih sebenarnya antisipasi. Terus flags ini juga penting ya bendera. Kalian sering lihat ya kalau misalnya seorang tour guide itu selalu bawa-bawa bendera-bendera kecil ya. Itu fungsinya adalah untuk mempermudah kontrol tamu. Apalagi tamunya itu relatif banyak, itu salah satu sign atau tuh penanda kalau kita berkumpulnya di mana ya itu dikibarkan gitu. Jadi kita udah mulai berkumpul di mana. Itu merupakan alat yang sangat membantu bagi seorang tour guide. Terus yang berikutnya ID card. Kita seorang tour guide itu pasti ada ID card-nya ya sebagai tanda pengenal. Sebaiknya dipakai, jangan sampai tidak. Terus welcoming flower atau gifts ini sesuai kondisi atau sesuai requestnya tamu ya gitu. Kalau misalnya tamu-tamu pejabat biasanya pakai ini, tapi kalau tamu-tamu yang eh, biasa gitu kan, yang apa namanya, yang tidak terlalu mementingkan seremonial gitu, tidak perlu. Tapi ini juga wajib disiapkan. Dan yang terakhir adalah turis kontak.
kontak dari si tamu, perwakilan dari tamu atau tour leadernya atau ketua rombongannya semuanya harus sudah ada di tangan kita. Itu yang perlu kita persiapkan. Nah, yang berikutnya, kita wajib mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di terminal. Kalau tadi kita wajib mengetahui lokasinya, sekarang juga kita dituntut untuk mengetahui fasilitas yang ada di dalamnya gitu. Kita wajib mengetahui information center-nya di mana, baby room-nya di mana, musola, washroom atau toilet, many changers juga perlu diketahui. Karena jika tiba-tiba tamu menanyakan tempat-tempat ini, kita sudah tahu gitu loh. Kita kan nggak tahu ya tamu, apalagi tamu rombongan yang banyak gitu kan, mereka nyampe di bandara, mereka tiba-tiba pengen ke toilet, kita sudah bisa menunjukkan lokasi toilet di mana. Mereka tiba-tiba ingin menukar uang atau mereka mau sholat atau ibu-ibu yang mau ke baby room, semuanya tuh kita sudah tahu dan kita sudah langsung bisa mengarahkan mereka gitu. Tidak lucu kalau misalnya kita seorang tour guide itu tidak tahu. Jangan sampai menjawab tidak tahu gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah kita harus mempersiapkan yang namanya list of tourists atau name list-nya. Berikut nomor-nomornya mereka juga harus sudah disiapkan. Biasanya kita sebagai tour guide itu dari pihak travel agent yang memakai jasa kita untuk tour guide itu sudah menyerahkan name list-nya. Jadi itu kita bawa baik itu dalam bentuk hard copy atau soft copy, yang penting kita sudah punya name list-nya dan juga nomor-nomornya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan pada saat kita menjemput tamu atau menyambut tamu. Yang berikutnya adalah baggage handling atau penanganan bagasi. Nah, penanganan bagasi ini apa aja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kita harus melakukan cek recheck bagasi. Sesaat setelah tamu itu sampai ke bandara di mana lokasi kita berada gitu, di mana lokasi tempat wisata berada. Jadi kita harus cek recheck bagasi dari si tamu. Kita mengecek numbernya, mengecek kodenya, atau kalau misalnya ada yang kehilangan kita harus mengurusnya ke lost and found gitu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita gitu loh pada saat tamu sudah sampai, urusan bagasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk diselesaikan gitu. Yang berikutnya adalah setting up bagasi, menyusun bagasi yang untuk dimasukkan ke bus gitu. Dengan kita handal menyusun bagasi, proses loading bagasi ke bus itu akan lebih efisien, akan lebih cepat gitu loh. Ini juga perlu dituntut untuk seorang tour guide untuk dapat menyusun bagasi itu dengan baik gitu. Oke, yang selanjutnya adalah greeting and introducing atau apa namanya ucapan salam dan juga perkenalan. Apa aja yang perlu kita lakukan pada saat greeting and introduce yourself? Kamu harus memperkenalkan nama kamu siapa, terus kontak kamu yang bisa dihubungin. Kalau misalnya terjadi emergency atau ada hal yang mau ditanya-tanya, mereka sudah tahu untuk menghubungi kemana. Terus kamu bertugas sebagai apa dan dari travel mana gitu kan, semuanya harus diperkenalkan. Kalau misalnya mereka bertanya terkait data diri kita yang masih layak, ya kita jawab. Tapi kalau memang itu udah ke arah privacy gitu, kita bisa menolaknya dengan sopan seperti itu. Ya kita buat santai aja sebenarnya, kita sebagai tour guide itu kita harus membawa suasana itu lebih santai dan lebih akrab gitu. Nah, yang selanjutnya eh, kita harus eh, me- sudah memegang yang namanya itinerary. Nah, dengan kita memegang itinerary, kita bisa menjelaskan secara singkat program-program perjalanan yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan atau dalam beberapa hari ke depan jika memang turnya itu memakan waktu berhari-hari gitu.
kita harus menjelaskan ke mereka. Terus kita juga harus menjelaskan safety dan security. Kita kasih tahu ke tamu hal-hal yang tidak tidak boleh dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan, term and condition gitu, syarat-syarat yang harus dipatuhi, semuanya itu harus dijelaskan. Terutama dalam kondisi new normal seperti ini ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita patuhi ya, kayak protokol kesehatan dan lain sebagainya, itu wajib disampaikan di awal gitu. Hal-hal terkait misalnya nanti menginap di hotel, terkait makanan, terkait pelayanan gitulah yang perlu kita berikan, itu semuanya harus benar-benar disampaikan di awal sehingga si tamu sudah paham. Nanti tidak ada mispersepsi lagi di belakang seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah explain about the city. Sesaat si tamu sudah sampai ke bandara, sudah diurus bagasinya, sudah perkenalan. Nah, di bus kita perlu tuh memperkenalkan sekilas terkait kota kita kepada mereka. Misalnya tamu nih datang ke Lampung gitu kan, di bandara, sampainya di Bandara Raden Inten, terus sudah berjalan nih dari bandara ke arah kota Bandar Lampung gitu kan, di mana mereka menginap gitu. Kita harus jelaskan sekilas terkait kota Bandar Lampung itu seperti apa. Kita harus menjelaskan geographical situationnya gitu. Di Bandar Lampung itu biasanya musim kemarau kapan, musim hujan kapan, terus orang-orang di Bandar Lampung itu seperti apa gitu kan, kondisi jalannya seperti apa gitu, semuanya harus dijelaskan, rute-rutenya seperti apa, dan juga keunikan-keunikan yang ada di Bandar Lampung itu apa aja, semuanya itu harus dijelaskan kepada si tamu. Kita jelaskan dengan santai, dengan penuh apa namanya, eh, dengan penuh eh, apa namanya, kita menjelaskannya itu benar-benar membuat mereka tertarik untuk mendengarkan kita gitu loh. Karena mereka kan baru pertama kali, ada beberapa yang baru pertama kali datang, mungkin ada beberapa yang belum gitu kan. Ya semuanya itu harus dikemas dengan baik sehingga pada saat kita menyampaikan informasinya ke tamu, mereka mendengarkan kita. Itu wajib kita lakukan gitu. Nah, yang berikutnya adalah pada saat check-in hotel. Nah, pada saat check-in hotel ini yang perlu kita lakukan adalah kita sudah koordinasi dengan staf hotel yang dimana kita agar eh, cek proses check-in itu berjalan dengan lancar. Kita juga sudah biasanya ya sudah mengirim, pihak travel itu sudah mengirimkan rooming list ke kita, baik ke pihak hotel juga, sehingga perlu dicocokkan lagi, di follow, di apa namanya, di make sure lagi, terus spesial request yang diminta oleh tamu juga perlu di make sure lagi. Terus yang berikutnya kita juga wajib mengetahui fasilitas yang ada di hotel, yang ada di sekitaran hotel gitu. Karena pada saat tadi di bus itu kita juga sebisa mungkin sudah menjelaskan kita menginap di mana, fasilitasnya apa saja, kita perlu jelaskan ke si tamu. Terus yang berikutnya adalah memberitahu kepada si tamu terkait regulasi yang ada di hotel. Jadi ini yang perlu kita lakukan pada saat sudah mau melakukan check-in hotel. Oke, sekarang kita masuk ke penanganan pengantaran tamu atau transfer out procedure handling. Di sini tidak sebanyak pada saat kita, prosedurnya tidak sebanyak pada saat kita penjemputan ya. Di sini cuma ada 3, yaitu find out tourist departure information, yang atau mengetahui informasi keberangkatan dari si tamu atau wisatawan, terus check out hotel handling, dan ground handling and farewell atau penanganan di bandara dan melakukan perpisahan atau salam perpisahan kepada tamu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, find out tourist departure information. Kita harus mengetahui ya, sama seperti pada saat kita penjemputan, kita harus mengetahui itu jam berapa mereka nyampe, di terminal mana mereka keluar, pakai pesawat apa. Nah, ini juga kita harus ketahui mereka itu jam penerbangannya kapan, pakai pesawat apa, di terminal berapa, itu semuanya harus kita ketahui sehingga kita bisa
mengestimasikan waktu jam berapa kita berangkat dari hotel menuju ke bandara untuk kepulangannya mereka ke daerah asal mereka gitu. Yang berikutnya adalah prefer and recheck travel document. Ini juga penting kita kontrol gitu. Tiketnya, paspornya, visanya, ID card-nya perlu kita ingatkan kepada si tamu. Eh, Jangan sampai ada yang tidak apa namanya tidak peduli gitu. Semuanya harus mempersiapkan dari awal sehingga nanti pada saat proses check-in di bandara itu semuanya lancar. Kalaupun misalnya ada dokumen-dokumen yang kehilangan atau apa perlu diurus secepatnya gitu sehingga nanti pada saat udah mau check-in itu sudah terselesaikan gitu. Yang terakhir, mengetahui lokasi terminal di mana mereka akan berangkat itu juga sudah harus diketahui apakah mereka menggunakan pesawat atau airport atau jalur laut melalui pelabuhan atau kereta melalui stasiun dan lain sebagainya. Kita sudah harus tahu. Oke, masuk ke check out hotel. Pada saat check out hotel, kita harus koordinasi dengan hotel staff. Kita harus mengetahui, kita harus memberitahu kepada staff hotel jam berapa kita check out, jam berapa breakfast sudah siap, sehingga nanti kita kasih tahu ke tamu mereka sudah harus breakfast jam berapa. Terus penyerahan room key atau kunci kamar dan final check. Pada saat final check ini kan nanti si staff hotel itu akan memeriksa kamar satu persatu. Kalau misalnya ada barang yang dibawa dan lain sebagainya itu nanti akan diinformasikan. Dan yang terakhir kita sudah harus berkoordinasi dengan bus kru ya, dari driver, core driver sudah standby dan sudah siap-siap untuk loading bagasi. Ini yang perlu dipersiapkan. Nah, yang terakhir adalah ground handling and farewell. Pada saat sampai di bandara, kita kembali mengurusi bagasi mereka. Kita biasanya bekerja sama dengan porter ya, yang membantu untuk memasukkan barang-barang ke pesawat. Terus kita perlu juga berkoordinasi dengan porter ini untuk check-in gitu kan, dan juga sesampai mereka ke waiting room. Ini semuanya harus kita urus. Dan yang terakhir adalah farewell. Kita harus mengucapkan last greeting yang benar-benar berkesan bagi si tamu dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali kepada si tamu. Sehingga dengan kita mengucapkan salam perpisahan yang mengesankan, mereka diharapkan dapat kembali lagi ke tempat kita untuk berwisata lagi seperti itu. Oke, itu dia penjelasan prosedur-prosedur yang harus dijalankan pada saat kita menjemput dan mengantar tamu atau wisatawan. Sekarang kita waktunya untuk praktis ya, atau praktek. Jadi di sini sudah saya siapkan beberapa narasi atau skrip yang bisa kita pakai pada saat kita menjemput atau mengantar tamu. Di sini ada beberapa narasi, misalnya pada saat mereka sudah sampai di bandara, apa aja yang perlu kita ucapkan atau kita sampaikan. Contohnya di sini ada dua versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya nih, yang menyambut wisatawan atau tamu atau grup. Selamat pagi, jika pagi, selamat siang jika siang, sore atau malam. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Kota Bandar Lampung misalnya ya, kalau misalnya tempatnya di Bandar Lampung. Dan selamat datang di Bandara Raden Inten II gitu kan. Bagaimana penerbangan Bapak Ibu gitu. Saya adalah misalnya namanya Sule gitu kan. Saya adalah Sule yang akan menjadi tour guide Bapak Ibu dari tour and travel apa gitu kan. Kalau boleh saya tahu, siapakah ketua rombongan dari grup ini atau siapa tour leadernya gitu. Dalam versi bahasa Inggris bisa kita praktis juga good morning atau good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Bandar Lampung City. How's your flight? I'm Damar atau I'm Sule tadi ya. I'm Sule from
wisata tour and travel, could I know who is the tour leader please gitu. Nah, ini bisa kita praktekkan, kita baca-baca, nanti teman-teman baca-baca juga. Ini juga pada saat di bus narasinya ini pada saat sudah apa namanya sampai di hotel kali ya. Ya, ini skrip atau narasi pengantaran gitu. Ini juga bisa dibaca-baca dan kita praktekkan nanti di kelas Zoom gitu. Nah, pada prinsipnya narasi-narasi ataupun skrip yang saya buat ini adalah narasi yang masih standar gitu ya. Jadi diharapkan kalian itu melakukan improvisasi gitu loh. Jadi tidak harus monoton atau tidak harus mentok dengan narasi ini gitu. Kalian harus melakukan improvisasi, kayak misalnya ada lucu-lucuannya, terus ada tambahan-tambahan kata-kata yang enak didengar gitu. Jadi kalian intinya diwajibkan untuk melakukan improvisasi gitu. Ini hanya sekedar standar aja. Oke, itu dia materi untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di kelas Zoom untuk praktis tadi. Sekian, kalau ada pertanyaan juga nanti ditanyakan di kelas Zoom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.